Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Detalia Noriza Munahefi SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar matematika. Perkenalkan, saya Muhammad Asdi Elvistoni dengan nomor NIM 41014210045 dari Rombel 1 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuktian dan juga penarikan simpulan. Teknik pembuktian yang akan kita bahas adalah mengenai pembuktian langsung dan juga pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama, mengenai pembuktian langsung, buktikanlah bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku n pangkat 5 dikurangi dengan n terbagi habis oleh 5. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika bilangan asli dapat dinyatakan dengan n, maka n dapat dinyatakan dalam 5 kasus. Kenapa 5 kasus? Karena dalam soal tertera n pangkat 5 dikurangi dengan n terbagi habis oleh 5. Karena terbagi habis oleh 5, maka dapat dinyatakan dalam 5 kasus. 5 kasus itu diantaranya adalah 5K, 5K ditambah 1, 5K ditambah 2, 5K ditambah 3, 5K ditambah 4 untuk suatu bilangan bulat K. Untuk kasus yang pertama, di mana n sama dengan 5K, n sama dengan 5K ini kita substitusikan ke dalam persamaan n pangkat 5 dikurangi dengan n. Sehingga kita peroleh 5K pangkat 5 dikurangi dengan 5K. Kita operasikan dulu 5K pangkat 5 ini, sehingga kita dapatkan hasil 3125K pangkat 5 dikurangi dengan 5K. Lalu kita faktorkan sehingga kita peroleh 5 dalam kurung 625K pangkat 5 dikurangi dengan K. Sehingga 5 adalah bilangan kelipatan n pangkat 5 dikurangi dengan n. Untuk kasus yang selanjutnya, yaitu kasus kedua, di mana n sama dengan 5K ditambah 1. Untuk langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, di mana n sama dengan 5K ditambah 1 kita substitusikan ke dalam persamaan n pangkat 5 dikurangi dengan n. Lalu kita peroleh 5K ditambah 1 pangkat 5 dikurangi dengan 5K ditambah 1. Kita operasikan dulu 5K ditambah 1 pangkat 5, maka kita dapatkan hasil 3125K pangkat 5 ditambah 3125K pangkat 4 ditambah 1250K pangkat 3 ditambah 250K pangkat 2 ditambah 25K ditambah 1 lalu dikurangi dengan 5K ditambah 1. Kita operasikan dulu sehingga 25K dikurangi dengan 5K kita peroleh hasil 20K, 1 dikurangi 1 yaitu 0. Sehingga kita peroleh 3125K pangkat 5 ditambah 3125K pangkat 4 ditambah 1250K pangkat 3 ditambah 250K pangkat 2 ditambah 20K. Lalu kita faktorkan, kita peroleh 5 dalam kurung 625K pangkat 5 ditambah 625K pangkat 4 ditambah 250K pangkat 3 ditambah 50K pangkat 2 ditambah 4K. Sehingga 5 adalah bilangan kelipatan n pangkat 5 dikurangi dengan n. Untuk kasus yang ketiga, di mana n sama dengan 5K ditambah 2, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan n pangkat 5 dikurangi dengan n. Maka kita peroleh 5K ditambah 2 pangkat 5 dikurangi dengan 5K ditambah 2. 5K ditambah 2 pangkat 5 ini kita operasikan sehingga kita peroleh 3125K pangkat 5 ditambah 6250K pangkat 4 ditambah 5000K pangkat 3 ditambah 2000K pangkat 2 ditambah 400K ditambah 32 lalu dikurangi dengan 5K ditambah 2. Kita operasikan 400K dikurangi dengan 5K, maka kita peroleh 395K, lalu 32 ini kita kurangi dengan 2, kita peroleh hasil 30. Sehingga 3125K pangkat 5 ditambah 6250K pangkat 4 ditambah 5000K pangkat 3 ditambah 2000K pangkat 2 ditambah 395K ditambah 30.
Langkah selanjutnya, kita faktorkan sehingga kita peroleh 5 dalam kurung 625K pangkat 5 ditambah 1250K pangkat 4 ditambah 1000K pangkat 3 ditambah 400K pangkat 2 ditambah 79K ditambah 6. Sehingga 5 adalah bilangan kelipatan N pangkat 5 dikurang dengan N. Untuk kasus yang keempat, di mana N sama dengan 5K ditambah 3, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan N pangkat 5 dikurangi dengan N. Maka kita peroleh 5K ditambah 3 pangkat 5 dikurangi dengan 5K ditambah 3. 5K ditambah 3 pangkat 5 ini kita operasikan, sehingga kita peroleh 3125K pangkat 5 ditambah 9375K pangkat 4. Ditambah 11.250K pangkat 3, ditambah 6.750K pangkat 2, ditambah 2.025K, ditambah 243, dikurang dengan 5K ditambah 3. Lalu 2.025K dikurangi dengan 5K, kita dapatkan hasil 2.020K. 243 dikurangi dengan 3, kita dapatkan hasil 240. Sehingga 3.125K pangkat 5 ditambah 9.375K pangkat 4 ditambah 11.250K pangkat 3 ditambah 6.750K pangkat 2 ditambah 2.020K ditambah 240. Selanjutnya kita faktorkan, maka kita peroleh 5 dalam kurung 625K pangkat 5 ditambah 1875K pangkat 4 ditambah 2250K pangkat 3 ditambah 1350K pangkat 2 ditambah 404K ditambah 48. Sehingga 5 adalah bilangan kelipatan N pangkat 5 dikurangi dengan N. Untuk kasus yang terakhir, yaitu kasus yang kelima, di mana N sama dengan 5K ditambah 4, kita substitusikan ke dalam persamaan N pangkat 5 dikurangi dengan N. Sehingga kita peroleh 5K ditambah 4 pangkat 5 dikurangi dengan 5K ditambah 4. Kita operasikan lagi 5K ditambah 4 pangkat 5 ini, maka kita peroleh 3125K pangkat 5 ditambah 12.500K pangkat 4 ditambah 20.000K pangkat 3 ditambah 16.000K pangkat 2 ditambah 6.400K ditambah 1.024 dikurangi dengan 5K ditambah 4. Lalu kita dapatkan hasil 3.125K pangkat 5 ditambah dengan 12.500K pangkat 4 ditambah dengan 20.000K pangkat 3 ditambah dengan 16.000K pangkat 2 ditambah 6.395K ditambah dengan 1.020. Lalu kita faktorkan, maka kita dapatkan hasil 5 dalam kurung 625K pangkat 5 ditambah 2.500K pangkat 4 ditambah 4.000K pangkat 3 ditambah 3.200K pangkat 2 ditambah 1.279K ditambah 204. Maka 5 adalah bilangan kelipatan dari N pangkat 5 dikurangi dengan N. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi N pangkat 5 dikurangi N adalah bilangan kelipatan 5 yang dibuktikan dari kasus 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Maka terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku N pangkat 5 dikurangi dengan N terbagi habis oleh 5. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya mengenai pembuktian induksi. Jadi, dengan menggunakan induksi matematika, buktikan kebenaran rumus berikut berlaku untuk setiap N bilangan asli. Di sini 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah dalam kurung 5N dikurangi dengan 3 sama dengan setengah N dalam kurung 5N dikurangi dengan 1. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan Pn sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah dalam kurung 5N dikurangi dengan 3 sama dengan setengah N dalam kurung 5N dikurang 1. Untuk langkah yang pertama, Pn adalah benar untuk N sama dengan 1. Maka N sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 5N min 3 sama dengan setengah N dalam kurung 5N kurangi 1. Jadi N kita ganti dengan 1. Maka kita peroleh P1 adalah 5
kita kalikan dengan 1, dikurangi 3 sama dengan setengah, kita kalikan dengan 1 dalam kurung 5, kita kalikan 1 dikurang dengan 1. Maka kita peroleh hasil 2 sama dengan 2. Jadi P1 jelas benar. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita asumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K. Kalau sebelumnya N kita gantikan dengan 1, untuk langkah kedua ini N kita ganti dengan K. Maka kita peroleh PK sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 sama dengan setengah K dalam kurung 5K dikurangi 1 adalah benar. Akan dibuktikan bahwa P dalam kurung K plus 1 benar, yaitu 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 ditambah. Nah, untuk yang sini, jadi K kita ganti dengan K plus 1. Jadi 5, K-nya kita ganti dengan K plus 1, maka 5 K plus 1 dikurangi dengan 3. Sama halnya dengan ruas yang sini, maka sama dengan setengah K kita ganti dengan K plus 1, maka setengah dalam kurung K plus 1 dalam kurung 5K kita ganti K-nya lagi dengan K plus 1, maka 5 dalam kurung K plus 1 dikurangi dengan 1. Maka kita peroleh hasil 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 ditambah 5K ditambah 2. Nah, 5K ditambah 2 ini merupakan hasil operasi dari 5 dikali K, yaitu 5K. 5 dikali 1 yaitu 5, lalu dikurangi dengan 3. Kita dapatkan hasil 2 sehingga 5K ditambah 2. Sama dengan setengah K ditambah 1 dalam kurung 5K ditambah 4. Nah, ini juga merupakan hasil operasi dari 5 dikali K, yaitu 5K. 5 dikali 1 yaitu 5, lalu dikurangi dengan 1, yaitu 4. Nah, selanjutnya akan kita buktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas di sebelah kanan. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Jadi 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 ditambah 5K ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 ditambah 5K ditambah 2. Selanjutnya kita perhatikan ruas kanan atau ruas yang sebelah sini. Persamaan 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi 3 itu sama halnya dengan setengah K dalam kurung 5K dikurangi 1. Maka persamaan ini dapat kita gantikan dengan setengah K dalam kurung 5K dikurangi 1. Sehingga setengah K dalam kurung 5K dikurangi 1 ditambah 5K ditambah 2. Nah, lalu kita operasikan setengah K dikali dengan 5K, maka kita dapatkan hasil 5 per 2K kuadrat dikurangi dengan setengah K. Nah, dikurangi dengan setengah K ini merupakan hasil kali dari setengah K dikalikan dengan negatif 1, maka kita dapatkan negatif setengah K. Lalu ditambah dengan 5K ditambah 2. Kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 5K kuadrat dikurangi K ditambah 10K ditambah 4 per 2. Maka sama dengan 5K kuadrat dikurangi 9K ditambah 4 per 2. Lalu kita faktorkan, maka kita peroleh setengah dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung 5K ditambah 4. Kesimpulannya, jadi 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 5K dikurangi dengan 3 ditambah 5K ditambah 2 sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung 5K ditambah 4. Itu berarti bahwa P dalam kurung K plus 1 ini adalah benar, sehingga Pn terbukti benar untuk setiap N bilangan asli. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya, yaitu mengenai penarikan kesimpulan.
Susunlah bukti formal kesahan argumen di bawah ini dengan menggunakan lambang-lambang proposisi. Telah kita ketahui argumennya adalah sebagai berikut. Untuk argumen pertama, jika hari hujan maka Asdi memakai payung. Untuk argumen yang kedua, Asdi tidak memakai payung atau ia memakai topi. Untuk argumen yang ketiga, Asdi tidak memakai topi. Dan konklusi atau kesimpulannya, jadi hari tidak hujan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan langkah sebagai berikut. Penyelesaiannya, kita misalkan X adalah pernyataan yang menyatakan hari hujan. Y adalah pernyataan yang menyatakan memakai payung. Z adalah pernyataan yang menyatakan memakai topi. Argumen tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan simbol sebagai berikut. Argumen pertama, jika hari hujan, maka Asdi memakai payung. Maka dapat kita gunakan simbol sebagai berikut. Jika X yang menyatakan hari hujan, maka Y yang menyatakan memakai payung. Untuk argumen yang kedua, Asdi tidak memakai payung atau ia memakai topi. Sedangkan di sini Y menyatakan memakai payung, maka kita gunakan ingkaran dari Y. Nah, di sini ingkaran itu menyatakan kebalikan. Jika Y menyatakan memakai payung, maka ingkaran dari Y menyatakan tidak memakai payung. Maka ingkaran Y atau Z yang menyatakan memakai topi. Untuk argumen yang ketiga, yaitu Asdi tidak memakai topi, maka dapat kita gunakan simbol, yaitu ingkaran dari Z. Sama halnya dengan yang tadi, ingkaran menyatakan kebalikan. Jika Z menyatakan memakai topi, maka pada argumen yang ketiga, Asdi tidak memakai topi, kita gunakan ingkaran dari Z yang menyatakan tidak memakai topi. Bukti kesahannya adalah sebagai berikut. Pernyataan pertama, jika X maka Y. Pernyataan yang kedua, ingkaran Y atau Z. Pernyataan yang ketiga, ingkaran Z, maka pernyataan yang keempat kita peroleh konklusi atau kesimpulan ingkaran X, yang mana hari tidak hujan. Untuk menyelesaikannya, kita ambil pernyataan yang kedua, yaitu ingkaran Y atau Z dengan menggunakan implikasi. Di sini implikasi merupakan aturan penggantian. Rumus dari implikasi sendiri adalah sebagai berikut. Implikasi, jika P maka Q akan ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Maka, melalui pernyataan yang kedua, ingkaran Y atau Z, akan kita peroleh pernyataan yang kelima, yaitu jika Y maka Z. Lalu kita gunakan pernyataan yang pertama, yaitu jika X maka Y, dan pernyataan yang kelima, jika Y maka Z, dengan menggunakan silogisme. Nah, silogisme di sini merupakan aturan penyimpulan. Rumus dari silogisme sendiri adalah sebagai berikut. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka akan kita peroleh konklusi atau kesimpulan jika P maka R. Melalui pernyataan yang pertama, jika X maka Y, dan juga pernyataan yang kelima, jika Y maka Z, akan kita peroleh konklusi pada pernyataan keenam, yaitu jika X maka Z. Lalu, selanjutnya, kita gunakan pernyataan yang keenam, yaitu jika X maka Z, dan juga pernyataan yang ketiga, yaitu ingkaran Z, dengan menggunakan rumus dari modus tollens, di mana modus tollens ini merupakan aturan dari penyimpulan. Rumus dari modus tollens adalah sebagai berikut. Jika P maka Q, ingkaran Q, maka akan kita peroleh ingkaran P. Pada pernyataan yang keenam, jika X maka Z, dan pernyataan yang ketiga, ingkaran dari Z, maka akan kita peroleh pernyataan yang ketujuh, yaitu ingkaran dari X. Jadi, argumen tersebut sah ataupun terbukti. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.